Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 463, Bunuh. Saat Jian Wushuang mendiktekan perintah, boneka darah berubah menjadi kilatan cahaya mengalir berwarna darah dan terbang menjauh. Dia muncul di hadapan Demon Soul Lord, seorang petarung boneka. Raja Jiwa Iblis menyadari bahwa boneka darah telah bergegas menyerangnya. Dia mengerutkan kening tetapi tidak terlalu peduli. Dia telah bertemu dengan ratusan pejuang boneka di rumah gua ini, termasuk sejumlah besar boneka berzirah emas dan 4 boneka ungu emas. Pejuang boneka ini tidak benar-benar mengancamnya. Selain itu, Jian Wushuang hanya berada di alam suci, jadi pejuang boneka yang dimilikinya tidak akan sekuat itu. Minggir dari jalanku. Sang Raja Jiwa Iblis menebas dengan pedangnya. Meskipun itu adalah gerakan cepat, namun tetap saja menyebabkan munculnya bulan darah dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, boneka darah hanya melancarkan pukulan yang tampaknya tidak istimewa. Saat dua serangan itu bertabrakan, kekuatan pukulan boneka darah meletus. Apa? Ekspresinya berubah drastis. Demon Soul Lord dapat merasakan kekuatan dari tinju lawannya, tetapi dia tidak mampu bertahan. Pedang merahnya sedikit melengkung karena pukulan itu. Kekuatan luar biasa itu tersalurkan dari lengannya ke bagian dalam tubuhnya. Engah. Demon Soul Lord memuntahkan seteguk darah. Auranya melemah dan dia jatuh ke tanah. Hanya terjadi satu tabrakan dan penguasa jiwa iblis, yang dianggap sebagai penguasa superior yang luar biasa, sudah menerima cedera serius. Ini kekuatan tempur sang markis. Saat penguasa jiwa iblis berhasil berdiri kokoh, dia mendongak dan melolong dengan keras. Raungan itu bergema di seluruh istana dan membuat para penguasa kedua kubu menatapnya. Kekuatan pertempuran si markis. Seorang petarung boneka di level markis. Semua orang memandang boneka darah dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Satu pukulan telah melukai Demon Soul Lord dengan serius. Jelas, Blood Puppet pasti berada pada level kekuatan tempur markis. Mereka bertanya-tanya bagaimana seseorang di alam suci bisa memiliki petarung boneka di tingkat markis. Bahkan di kedua kubu, tak seorang pun pernah memiliki boneka markis. Kekuatan tempur boneka markis setara dengan level markis. Di kedua kubu, hanya markis salju dan markis Chang Yue yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa boneka darah ini diciptakan oleh leluhur pedang dan merupakan boneka darah terkuat yang pernah dibuatnya. Pejuang boneka ini layak menyandang nama leluhur pedang. Sebelumnya, boneka darah hanya mengonsumsi 3 permata darah, jadi ia tidak bisa benar-benar memanfaatkan kekuatannya. Namun, ia telah dengan mudah mengalahkan ahli level penentang surga. Jadi, jika ia mengonsumsi 4 permata darah, kekuatan tempurnya akan setara dengan level biasa seorang bangsawan. Jika menghabiskan 6 permata darah, itu seharusnya setara dengan seorang penguasa tingkat lanjut. Dengan mengonsumsi 10 permata darah, boneka darah akan mencapai puncak kekuatan tempurnya, setara dengan seorang markis. Terlebih lagi, itu adalah petarung boneka terkuat yang dibuat oleh leluhur pedang, itu pasti tidak akan mengecewakan Jian Wushuang, bukan? Penguasa jiwa iblis, kau harus mati hari ini. Mata Jian Wushuang dipenuhi dengan niat membunuh. Boneka darah itu berubah menjadi kilatan cahaya mengalir sekali lagi dan bergegas menuju Raja Jiwa Iblis. Pada saat yang sama, sungai darah yang telah memenuhi istana mengalir menuju Raja Jiwa Iblis. Tekanan kuat dari sungai darah membatasi gerakannya. Brengsek. Sang penguasa jiwa iblis tampak ganas namun ekspresinya menunjukkan keraguan saat dia menatap boneka darah. Dia tahu bahwa bahkan dalam kondisi terbaiknya, dia hanya bisa melarikan diri dari boneka darah. Sekarang, dia telah menderita cedera serius dan juga menderita efek dari alam Jian Wushuang. Dia hampir tidak bisa membela diri sekarang. Lari, lari. Sang penguasa jiwa iblis berbalik dan berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jian Wushuang mengepalkan tinjunya dan melancarkan beberapa pukulan ke udara. Saat dia melakukannya, kekuatan spiritual besar yang terkumpul di tubuhnya juga meledak. Keterampilan rahasia Asura, 18 tingkat neraka. Suaranya bergema dingin di seluruh istana. Tiba-tiba, lingkungan berubah. Sebuah paviliun merah besar perlahan muncul. Di dalamnya, beberapa bayangan hantu terlihat samar-samar dan mereka melolong. Ketika paviliun merah telah muncul seluruhnya, kekuatan imaterial langsung menyebar. Penguasa jiwa iblis yang berdiri di bawah paviliun merah segera merasakan efek kekuatannya. Dia baru saja hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia berhenti di kehampaan. Jeda itu hanya sebentar, sesingkat kedipan mata. Itulah sebatas kekuatan Jian Wushuang. Bagaimanapun, Demon Soul Lord adalah penguasa yang lebih unggul. Alam Jian Wushuang masih lebih rendah darinya. Bahkan jika Jian Wushuang mengeksploitasi 18 tingkat neraka secara maksimal, itu hanya dapat menghentikan kesadaran Demon Soul Lord untuk sesaat. Meski begitu, Jian Wushuang telah menghabiskan 70% kekuatan spiritualnya.
Hanya sekejap mata yang terlalu singkat bahkan bagi para penguasa kedua kubu untuk melakukan apapun. Namun, berbeda dengan Blood Puppet. Dengan mengonsumsi 10 permata darah, kekuatan bertarungnya sudah setara dengan markis biasa. Pada level markis, kecepatannya juga meningkat. Hanya dalam waktu singkat, boneka darah telah mengejar Demon Soul Lord. Sang penguasa jiwa iblis kembali sadar dalam beberapa menit, namun boneka darah sudah datang dan meninju kepalanya. Brengsek. Sang Raja Jiwa Iblis menjadi panik dan buru-buru mengayunkan pedang merahnya untuk menangkis pukulan itu. Sayangnya, luka serius yang dideritanya semakin parah. Pedang merahnya terlempar dan dia memuntahkan darah. Dia tanpa sadar mundur. Sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, telapak tangan merah besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Telapak tangan merah itu dibentuk oleh Jian Wushuang yang sedang mengemudikan jalan menuju dunia bawah. Telapak tangan merah itu meninjunya, menghentikannya mundur dan mendorongnya kembali ke arah boneka darah. Tidak. Raja Jiwa Iblis melolong putus asa. Dia melihat boneka darah mengepalkan tangan dan meninju kepalanya. Kali ini, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Peng! Tengkorak Demon Soul Lord hancur oleh pukulan itu. Menyaksikan hal itu, para penguasa dari kedua kubu tercengang. Bahkan penguasa Yuan Hitam pun ketakutan. Demon Soul Lord, penguasa tertinggi di alam enam awan, sangat kuat. Bahkan Black Yuan Lord yang lebih kuat dari Demon Soul Lord tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk membunuhnya. Namun kini, Raja Jiwa Iblis telah mati.